Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Sudah sangat-sangat menyebar sekali ya kebiasaan seseorang itu sujud ketika setelah sholat. Ketika setelah menjalankan sholat, baca zikir dan seterusnya, kemudian sebelum beranjak untuk pergi, sujud terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru pergi. Apakah ini bisa dibenarkan? Bagaimana menurut pandangan fikih? Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhadzab di situ dikatakan, "Lau khada'a insanun lillahi ta'ala." Kalau ada orang yang di situ tiba-tiba menundukkan diri, sujud gitu ya maksudnya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Fataqarraba bisajdatin bighairi sababin. Kemudian mendekatkan diri kepada Allah dengan sujud tanpa adanya satu sebab. Yaqtadi sujuda syukrin fa fihi wajhani. Yang sebab tersebut itu menuntut dia untuk bersyukur kepada Allah. Maksudnya sujud syukur. Dia tiba-tiba menyungkurkan diri untuk melakukan sujud, untuk mendekatkan diri kepada Allah, namun tidak ada tujuan untuk sujud syukur. Tanpa adanya sebab demikian, tidak ada. Ya, asal sujud aja, yang penting tujuannya itu mendekatkan diri kepada Allah. Bolehkah demikian? Ini fafihi wajhani. Hakahuma Imamul Haramain wa ghairuh. Dan dua pendapat tersebut itu sudah diceritakan oleh Imamul Haramain dan selainnya. Ahaduhuma, salah satu pendapat tersebut, yajuzu, boleh. Qalahu sahibut taqrib, itu dikatakan oleh sahibut taqrib. Wa asahuhuma, dan ini pendapat yang sahih daripada keduanya, la yajuzu, tidak boleh. Kalau kita sujud untuk mendekatkan diri kepada Allah dan di situ bukan dalam sholat, atau di situ bukan karena sujud syukur atau sujud tilawah, tidak, tiba-tiba sujud aja gitu, maka itu nggak boleh. Wa sahhuhuma la yajuz, dan pendapat yang sahih itu tidak boleh. Sahahahu Imamul Haramain wa ghairuh, ini dibenarkan oleh Imam Haramain dan selainnya. Wa qata'a bihi asy-Syaikh Abu Hamid, dan ini sudah dipastikan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Qala Imamul Haramain wa kana syaikhi ya'ni Abu Muhammad yushaddidu fi inkari hadas sujud. Ya. Kata Imam Haramain, guruku yaitu Abu Muhammad itu sangat keras sekali dalam mengingkari perbuatan sujud demikian. Wastadallu lihadza bil qiyasi 'ala ruku', dan mereka para ulama mengharamkan hal tersebut itu beristidlal atau berargumen dengan kias atau menyamakan dengan hukum ruku. Ya. Fa innahu law tatawwa'a bi ruku'in mufradan kana haraman bil ittifaq. Karena kalau ada seseorang yang ingin melakukan kebaikan berupa apa? Ruku aja, tanpa sholat, tanpa apa gitu kan, maka itu apa? Hukumnya haram bil ittifaq. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Li'annahu bid'atun, ini adalah suatu yang bid'ah. Jadi bid'ah itu bukan hanya dari orang Wahabi saja, bid'ah itu ada, memang betul-betul ada. Cuman kalau Wahabi gampang membid'ahkan gitu kan. Dan ini dikatakan bid'ah menurut ulama kita. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap bid'ah itu dhalalah. Illa ma dalla dalilun ala istifna'ihi, kecuali kalau ada dalil yang di situ mengecualikan daripada setiap bid'ah tadi. Oke? Wa sawa'un fi hadzal khilaf fi tahrimis sajdati ma yuf'alu ba'da salatin wa ghairihi. Dan khilaf terhadap masalah ini itu sama saja, entah itu dilakukannya setelah sholat, ya, sujud ketika setelah sholat, sujud yang demikian setelah sholat ataupun selain setelah sholat. Oke? Itu sama saja keharamannya, ketidakbolehannya. Walaysa min hadza ma yaf'aluhu katsirun minal jahalati minas sujudi baina yadayil masyayikh. Dan hukum sujud yang model seperti ini itu tidak kok sama dengan apa yang biasa dikatakan, sama yang biasa dilakukan oleh orang-orang bodoh yang biasa sujud kepada para masyayikh. Itu tidak. Bal dzalika haramun qat'an bikulli halin. Tetapi itu merupakan keharaman secara pasti tanpa adanya kompromi, tidak ada pengecualian. Jadi sujud kepada para masyayikh itu tidak boleh sama sekali atau haram secara mutlak. Ya, tidak boleh. Keharaman sujud kepada masyayikh itu juga sama juga sujud kepada orang tua. Itu tidak boleh. Jadi kita tidak boleh asal sujud karena hormat kepada orang tua, tidak boleh sampai sujud, ya. Jadi kita boleh untuk mencium kakinya, tapi jangan sampai kita sujud. Kita harus angkat kakinya sedikit, kemudian
Nah, caranya kita dengan sedikit mengangkat kaki dari kepada orang tua tersebut agar kita tidak seperti orang sujud ketika kita ingin mencium kaki orang tua kita. Oke? Sawa'un kana ilal qiblati aw ghairiha, baik menghadap kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. Jadi begitu ya saudara. Jadi hukum daripada sujud setelah sholat itu tidak boleh, ya. Kalau mau sujud harus dalam sholat, atau di situ sujud di luar sholat yang di situ karena tujuannya syukur, sujud syukur. Dan sujud syukur itu harus sama juga, syaratnya harus suci, ya. Kemudian menghadap kiblat juga, takbiratul ihram, kemudian sujud, kemudian baru bangun, setelah itu salam. Itu sujud syukur, harus demikian, tidak boleh asal saja. Jadi sekali lagi, asal sujud itu tidak boleh, harus sujud di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena di situ ingin tujuan syukur, bersyukur, atau sujud tilawah, sujud ketika mendengarkan ayat Al-Quran, ya. Karena sujud itu suatu hal yang di situ sangat-sangat sakral, ya, suatu ibadah yang sangat sakral. Kita harus dengan aturan, Tadi dikatakan sujud yang demikian itu adalah perbuatan yang di situ bid'ah, ya, bid'ah. Dan setiap bid'ah itu sesat. Artinya itu nggak boleh. Tetapi yang perlu dicatat, kita tidak boleh keras terhadap orang-orang yang melakukan demikian. Misalkan ada orang yang melakukan demikian ketika setelah sholat itu sujud, ya. Kemudian setelah itu pulang. Itu kita tidak boleh keras atau marah atau ingkar, karena mazhab lain selain mazhab Syafi'i itu masih ada yang mengatakan itu boleh. Selagi di situ tidak meyakini perbuatan tersebut itu merupakan kesunahan. Kalau sampai meyakini itu merupakan kesunahan atau merupakan hal yang di situ disyariatkan dalam Islam, maka itu haram juga. Maka kita tidak apa-apa mengingatkan kepada orang tersebut, itu tidak boleh kalau mau sujud sekalian dalam sholat, atau harus tujuan bersyukur, dan itu harus dengan prosedur daripada sujud syukur itu seperti tadi, harus punya wudhu, menghadap kiblat, takbir, kemudian sujud, kemudian salam, dan seterusnya. Jadi begitu ya, tidak boleh kita keras, tapi kita mengingatkan dengan baik-baik, karena di situ masih mukhtalaf fiqh. Meskipun di sini cukup tegas dalam kitab ini, dalam Majmu' Syarh Madzhab ini, bahwasanya itu merupakan bid'ah. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.